Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil observasi kami tentang pengendalian dan penjaminan mutu di perusahaan Andaliria yang beranggotakan saya sendiri yaitu Bayu Prasetyo, yang kedua ada Dinda Salsabila, yang ketiga itu ada Dimas Agung, dan yang keempat itu ada Golib Syihab. Oke. Untuk yang pertama itu ada biodata perusahaan. Perusahaannya adalah PT Andaliria Cipta Abadi, mendapatkan kepercayaan sebagai authorized distributor untuk barang-barang industri seperti adhesive, tapes, abrasive division oleh PT 3M Indonesia sejak tahun 2003. Memulai kegiatan di usaha di sebuah ruko di Suntir, Jakarta Utara. Kini perusahaan tersebut memiliki kantor pusat di kawasan industri utama Jababeka, Cikarang, Bekasi, dengan luas 1.500 meter persegi. Untuk melayani lebih dari 500 pelanggan, perusahaan didukung oleh 120 staf yang terbagi dalam departemen dan fungsinya. Sebagai bagian dari pengembangan kegiatan usaha, perusahaan tersebut juga telah memiliki kantor perwakilan di Surabaya, yaitu pada tahun 2006, Semarang 2009, Tangerang itu 2011, Bandung itu 2016, dan Cirebon itu 2018. Untuk penelitiannya sendiri itu dilakukan di cabang PT Andaliria yang ada di Cirebon, yaitu di Jalan Nyi Gede Cangkring nomor 5 Kaliwulu, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Oke, untuk selanjutnya adalah biaya kualitas. Menurut Ima Denarsa, mengungkapkan bahwa biaya kualitas dapat didefinisikan sebagai biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari mutu atau kualitas produk yang jelek, seperti biaya pengerjaan ulang, biaya pelayanan purna jual yang tinggi atau garansi, dan sebagainya. Oke, untuk selanjutnya ada klasifikasi biaya kualitas. Menurut Ima Denarsa, mengungkapkan bahwa biaya kualitas dapat diklasifikasikan menjadi biaya yang dapat diobservasi dan biaya tersembunyi atau observable atau hidden. Untuk yang pertama itu ada observable quality cost, yaitu adalah merupakan biaya yang tersedia pada catatan-catatan akuntansi perusahaan. Biaya kualitas yang dapat diobservasi sangat mudah diukur dengan melihat bukti transaksi dan catatan akuntansi. Yang kedua itu ada hidden quality cost, yaitu merupakan biaya kesempatan atau penghasilan yang hilang akibat produk yang buruk. Biaya tersembunyi tidak akan terekam dalam catatan akuntansi. Contoh dari biaya tersebut akibat kualitas produk yang buruk, yaitu kehilangan penjualan, ketidakpuasan pelanggan, dan kehilangan pangsa pasar. Sementara untuk mengukur biaya kualitas tersembunyi agak sulit. Oke, untuk selanjutnya ada pengukuran biaya kualitas. Menurut Ima Denarsa, pengukuran biaya kualitas adalah dibagi menjadi 4 kategori biaya kualitas, yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, dan biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Yang pertama itu ada biaya pencegahan. Biaya pencegahan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada produk atau jasa selama diproduksi. Bila biaya ini ditingkatkan, diharapkan biaya kegagalan atau failure dapat ditekan atau dieliminasi sampai pada tingkat 0 atau 0. Yang kedua itu ada biaya penilaian, yaitu adalah biaya yang terjadi dalam rangka memberikan jaminan kepastian bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan syarat-syarat untuk diterima. Yang ketiga itu ada biaya kegagalan internal. Biaya kegagalan internal adalah biaya yang terjadi akibat adanya kegagalan dalam proses internal sebelum suatu produk dikirim ke konsumen. Yang terakhir itu ada biaya kegagalan eksternal, yaitu adalah biaya-biaya yang terjadi dalam rangka memberikan pelayanan kepada konsumen atau purna jurnal karena barang yang dikirim kepadanya gagal dan memenuhi standar kualitas. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Salsabila akan menjelaskan sedikit tentang biaya kualitas. Yang pertama adalah biaya kualitas pada penginputan. Menurut Korench, input adalah suatu bentuk proses sistematis yang dilakukan secara objektif untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti pernyataan atau informasi pada perusahaan. Hal ini digunakan untuk mengevaluasi data nyata dan melaporkan kepatuhan
antara informasi dan standar yang telah ditetapkan. Kedua, biaya kualitas pada transformasi atau proses. Proses produksi suatu bentuk kegiatan yang paling penting dalam pelaksanaan produksi di suatu perusahaan. Sifat proses ini adalah mengolah bahan baku dan bahan pembantu dengan menggunakan peralatan. Adapun menurut Mulyani tahun 2016, yaitu cara, metode, teknik, atau menciptakan barang dan jasa untuk memperoleh suatu hasil. Jika dilihat dari pengertian di atas, faktor produksi hal yang paling penting yang harus ada pada perusahaan. Jika tidak ada proses ini, maka bisa dipastikan produksi tidak akan berjalan. Efeknya, tidak akan ada produk atau jasa yang dihasilkan. Manfaat proses produksi. Manfaat dari faktor-faktor pendukung sebuah proses produksi. 1. Melancarkan produksi pada produk atau jasa. Tujuan yang pertama tentunya untuk melancarkan produksi, karena semua sarana dan prasarana sudah tersedia. Hal ini mencakup proses pemasaran, modal, manajemen perusahaan, dan sebagainya. Jangan sampai satu unsur hilang, karena bisa rusak segalanya. Kutipan ini diambil dari Irawati 2016. 2. Memberikan keuntungan pada perusahaan. Faktor ini sudah jelas produksinya dan kuantitasnya. Tujuan ini, faktor produksinya harus dimasukkan ke dalam rencana perusahaan. Minimal mengetahui sarana dengan keinginan target pasar atau konsumen, karena bisa mendatangkan kepuasan agar penjualan meningkat. Biaya kualitas pada output. Jumlah barang atau jasa yang diproduksi dalam periode waktu tertentu yang dikeluarkan oleh masyarakat, perusahaan, atau pemerintahan, baik untuk dikonsumsi langsung atau diolah kembali untuk produksi lebih lanjut. Contoh output, yang pertama adalah pada pabrik, outputnya yaitu barang dan jasa. Yang kedua adalah pada universitas, outputnya berupa riset dan pengabdian masyarakat. Yang ketiga adalah rumah sakit, outputnya berupa jasa kesehatan dan pasien sehat. Sekian penjelasan dari saya. Nama saya Dimas Agung Pangestu. Di sini saya akan menjelaskan tentang customer value. Menurut Swenet dan Sotar 2001, nilai dari setiap merek produk ataupun jasa merupakan aset yang bernilai bagi produsen untuk meningkatkan kepuasan konsumen dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dalam penilaian tersebut, ditemukan 4 indikator yang digunakan dalam pengukuran customer value. Di antaranya, nilai emosional value, nilai social value, nilai kualitas atau performa jasa, quality atau performa value, nilai terhadap biaya, price atau value for money. Dan di sini kita lanjut kepada biaya kualitas penginputan. Dalam penginputan pada biaya kualitas ini adanya transaksi pembelian. Ada salah satu tahap yang dinamakan dengan pesanan pembelian atau purchase order. Proses ini biasanya diajukan setelah adanya permintaan pengadaan oleh pihak gudang ke bagian pembelian menggunakan form yang dinamakan dengan MR atau Material Request. Setelah PO diproses oleh pemasok, terjadilah penerimaan barang atau jasa sesuai dengan pesanan yang diajukan di dalam PO. Tahap penerimaan barang atau jasa ini berupa penerbitan surat tanda terima kepada pemesan oleh pemasok dan pengakuan adanya barang atau jasa masuk ke dalam pembukuan pemesanan atau yang biasa disebut work order atau WO. Pada saat bahan baku datang akan dilakukan pemeriksaan dan pengecekan pada kualitas bahan baku tersebut serta menghitung jumlah bahan baku yang datang sesuai atau tidak dengan pemesanan PO. Jika terdapat adanya kecacatan pada bahan baku yang dikirim oleh supplier, maka bahan tersebut bisa diretur ke supplier. Selanjutnya proses yang dilakukan pada tahap ini yaitu bahan baku yang telah datang dari pemasok barang disimpan di tempat penyimpanan atau gudang. Lalu pada saat sebelum proses produksi berlangsung, adanya proses pembuatan contoh barang yang akan diproduksi.
di mana pembuatan contoh barang tersebut dibuat oleh divisi R&D. Setiap tenaga kerja memiliki target dalam setiap produksinya. Setelah proses produksi selesai, selanjutnya akan nge-packing sebuah produk yang telah selesai diproduksi. Pengecekan pada QC dilakukan setelah packing. Namun jika terdapat produk yang gagal, proses produksi tidak dilanjutkan, namun ada perbaikan produk yang gagal. Untuk kriteria produk yang lulus di tahap pengecekan akan diberi cap quality pass. Untuk pengecekan atau maintenance pada setiap mesin dilakukan 2 bulan sekali. Materi selanjutnya yaitu biaya kualitas pada output. Di sini di output ini terdapat warehouse atau gudang. Di dalam gudang ini terdapat pengecekan ulang pada jumlah produk yang sudah jadi. Kemudian produk itu diidentifikasi dengan cara diberi label, nomor produk, dan nama barang. Kemudian pemantauan dan pengontrolan hasil produk dilakukan pengecekan secara visual dan dimensi. Di dimensi ini terdapat ketebalan, diameter, dan panjang. Selanjutnya terdapat customer value. Pada customer value, kepuasan pelanggan yang diutamakan, baik tangible maupun intangible, dikurangi dengan pengorbanan yang dikeluarkan. Contohnya, jika perusahaan mengeluarkan produk yang gagal, customer bisa meretur atau menukar produk yang dijual. Dengan mengetahui hal tersebut, maka dapat ditemukan customer satisfaction atau tingkat kepuasan pelanggan. Kepuasan tersebut bisa dilakukan dengan cara menjaga kualitas barang, ketepatan delivery, dan keterikatan antara produk dan customer. Jika perusahaan mendapatkan keluhan dari konsumen, maka perusahaan akan melakukan improvement total pada setiap divisi. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu untuk menjamin biaya kualitas pada bagian input di PT Andalira Cipta Abadi ini yaitu dengan pesanan pembelian atau sistemnya PO, purchase order. Proses ini biasanya diajukan setelah adanya permintaan pengadaan oleh pihak gudang ke bagian pembelian menggunakan form yang dinamakan MR atau Material Request. Kemudian untuk menjamin kualitas pada bagian proses di PT Andalira ini yaitu dengan nge-packing sebuah produk yang telah selesai diproduksi. Kemudian pengecekan pada QC dilakukan setelah selesai packing. Namun jika terdapat produk yang gagal, proses produksi tidak dilanjutkan. Namun ada perbaikan pada produk yang gagal. Selanjutnya untuk kriteria produk yang lulus di tahap pengecekan akan diberi cap quality pass. Dan terakhir untuk menjamin biaya kualitas pada bagian output di PT Andalira Cipta Abadi ini yaitu dengan pengecekan ulang menjamin biaya kualitas pada jumlah produk yang sudah jadi dan diidentifikasi produk diberi label, nomor produk, nama barang, kemudian pemantauan dan pengontrolan hasil produk dilakukan pengecekan secara visual dan dimensi.
Selanjutnya ada saran bagi perusahaan sebaiknya secara berkala, baik itu per bulan, triwulan, atau per tahun, untuk secara khusus membuat atau melaporkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas, yaitu biaya kualitas, dengan mengklasifikasikan ke dalam 4 golongan biaya kualitas agar dapat terlihat dengan jelas komposisi dari masing-masing biaya kualitas dan dapat dilihat kekurangannya yang masih harus mendapatkan perhatian. Oke, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.